Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika salatan wa salaman daimaini bida mulkik. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di malam hari ini kita dapat berkumpul memenuhi undangan sahibul fadilah Bapak Rafiqi sekeluarga dalam mengantarkan dan memohon agar kita mendoakan untuk Muhammad Rizki Matermuka atati anak saya saleh, saya alim alamah, sebisa bakti paling tuana, manfaat kepada bangsa dan negaranya. Amin Allahumma amin. Hadirin saya muliakan Allah, dalam Al-Quran Allah pun adabu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Mempanjangkan syukur terhadap karunia yang aku berikan kepadamu, niscaya aku akan tambah karunia itu kepadamu. Dan jika kamu ingkar dan mengingkari nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya ketahuilah bahwa adabku sangat pedih. Hadirin semuliakan Allah, karena nikah Bapak Rafiqi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya Muhammad Rizki di keluarga besar Bapak Rafiqi. Syukur ke Allah Subhanahu wa taala karena beri keturunan laki-laki yang bisa meneruskan perjuangan bapaknya, yaitu Bapak Rafiqi, dengan harapan mantan muka tambah lebih manfaat kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada bangsa dan negaranya. Dan ini yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga. Ini yang lebih bersyukur adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lahir dikasih nama yang bersamaan dengan nama baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kemancangan mandi anak beri setong bayinya Muhammad Idul Brahma. Male betul yakin dengan Allah Subhanahu wa taala ini keimam di dalam kekeluargaan. Karena orang yang ada di dalam rumahnya nama Muhammad, niscaya Muhammad itu akan memberkahi. Peraknya mana bisa memberkahi. Apalagi Muhammad ini kayak dididik, dibesarkan, disekolahkan, dimondokkan sampai mengenal kepada Allah dan Rasulnya, lalu berdoa kepada Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, niscaya keduanya akan masuk surga tanpa hisab. Ini kan sebab anak dikatakan small is beautiful, kecil itu indah. Mangkan mau badan anak-anak ini kita bentar. Anak-anak ini saya beri pesan. Cuma tak ada, jika tak ada hukumnya. Mon orang tua pentan ben anak, ini PC, pak minta pesan pak, oh PC kalau, tahu usah pas beri, mari pas cerita kasar, pas mungkin kita mulai bali yazad, kita berikan lain, berikan anak kade, kita beri orang lain, beri kebini kade, saya kebini tak ngajar garang kalau anak lain, kenapa? Karena cukup benar gini, jelas, nah ini kan ini ke syukurnya benar. Itu syukur, ini kami beraja muka abu, alhamdulillah, ibu sehat, alhamdulillah, iman dan Islam, alhamdulillah, di bini, alhamdulillah, di anak, ini pernah cara ini pernah bentar, cara pernah desa minta alhamdulillah biar. Tapi bagaimana cara di luar alhamdulillah bacaan kasa ketaatan kepada Allah, ini kan disyukuri, alhamdulillah boleh bisa baca nih waktu tepat pada waktunya bersama keluarga. Ini kan alhamdulillah boleh bertati orang Islam, alhamdulillah boleh bertati orang yang beriman, alhamdulillah boleh keluarga boleh bertati ahlul Quran dan lain sebagainya. Itu syukur namanya. Dan bukan hanya itu saja, syukur kia panjani ontong boleh tak ada orang kafir, ontong boleh tak ada orang munafik, ontong boleh tak ada orang fasik,
Untung gula tak tadi celeng, kebun kesana. Kan untung. Coba untung gula dalam Islam, tapi untung menjadikan tak tadi kebun. Mengapa tadi kebun belum lah? Soko biasa tanang nggak bisa beri pas tadi soko ada bersama budi. Coba mana ceden ngaceleng, nggak kebun nyaman tak eman, libur tak libur, untung menjadi penusan. Nah ini kesokore. Mangga na panjenengan ini kayak sampai di sifat-sifat apa kebun. Sifat kebun apa? Sifat kebun menurung bini akis-akis. Engki bini maharama. Kan bon wis rombon kebun. Kan banyak manusia ngane kan. Manusia, tapi sifatnya seperti kebun. Nah, ambian ontong alhamdulillah syukur Allah. Alhamdulillah boleh ben Allah ya manusia aki. Di bini, di anu, di tretan, di ibu, di apa. Pelain, bini pian TV. Mun bini orang cak besapes, anggi cak berlebur. Mun bini orang kayak berlebur, tak kayak gitu. Ini ke syukur ongko. Ini kayak kan. Ketika orang syukur, ini ke bini berat cak ongko bersyukur terhadap nikmat yang kita diberikan kepada Allah dalam ibadah ataupun bermuamalah terhadap manusia. Tetapi alhamdulillah gue tak jadi orang kafir. Alhamdulillah gue bisa salawat. Alhamdulillah gue bisa tilawatul Quran. Alhamdulillah gue bisa nyembah ke Allah. Bersetong orang nyaman Abdullah Al-Quraisy di zaman Nabi Muhammad SAW ini taatnya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Akhir hayatnya tadi sahabat kepin nama kepin pada setong nih orang nyaman Abdullah. Ketika Abdullah mah tanpa buta karena sebab tua, engki pas kopeng letak ngiding kena sebab tua, ngakal tak bisa kena tu, nginum tak bisa. Perak ngucap alhamdulillah, 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 tak ngakan tak ngiding, tak bisa ngabas. Ida tengin ben tabiin ini ke bawa sahabat, mungkin, tapi tak nengaleh ke Rasulullah, ini yang tabiin. Katanya kita Sayyid Abdullah bisa. Ya Abdullah, arah aku berucap alhamdulillah. Mata dah buta, kopeng letak ngiding, jangan mungkin. Mau tak gen kok kopeng letak ngiding, mau lebat letak ngiding. Mungkin, kakak tak ngakan minum tak ngidam, mau ucap alhamdulillah. Apa dah aku ucap Abdullah? Alhamdulillah, gue bisa lesan nikah syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah ambien di lesan, di kesempatan banyak, mau ucap alhamdulillah para telah berdoa subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mana bajang pasti ke, mungkin kan rugi macam di lesan tak bisa dikir, di lesan tak bisa selawat, di lesan tak bisa berucap yang baik, kan rugi no. Jadi gunakan semua organ tubuh ini untuk mendekat taqarruban dari Ta'ala. Oleh karena itu di dalam sholat itu, kalau kamu sholat, kalau kita sholat sudah ada syarat maksudnya dan rukun-rukunnya. Ketahuilah di Safinah itu sudah ada, Sulam Taufik sudah ada. Tapi bagaimana caranya kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekat ya, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah di dalam sholat. Mun panjenengan kayak begitu sholat tak nengali ke Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kepada kita. Nah, itu akan timbul kehusyuan kepada Allah, takdim kepada Allah, syukur kepada Allah. Dan di luar sholat jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah. Ini kenyaman inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena kehusyuan di dalam sholat. Artinya jadikan sesaat saja di dalam sholat, jangan ke 2 rakaat. Sesaat saja, misalkan takbirnya kita Allahu Akbar, sholat yang khusyuk di takbirnya, maka yang lainnya bisa diklaim atau dimasukkan ke dalam kehusyuan di dalam sholat. Tak usah sarakaat. Tak ada orang bisa apa aja sarakaatnya kan bisa khusyuk atau 2 rakaat atau 4 rakaat, tak mungkin. Tak mungkin. Karena para sahabat Nabi Muhammad ada yang bisa. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ada yang bisa. Tinggi. Kenapa ketika Rasulullah SAW mengajak kepada Imam Ali berada jam 2 rakaat poin, mun bisa kena khusyuk ibri naratin Quran sedang berdua. Mun bisa kan apa jam rukun salatnya khusyuk, maka aku beri hadiah. Sedang berdua ini kok. Amare wudu apa jam? Mari apa jam? Para asalama lo tengok aja kamu. Setelah khusyuk para asalama akrat arah apa ya beri Rasulullah ibri sedang berdua, mata saya beri nomor 1. Kocak benar Rasulullah, yang ada gini nak. Entar Rasulullah, engkau sahabat yang gebak, ada apa benar saya nerangin siapa?
Ya Rasulullah, mudah mau dengar berbesar khusyuk Allah SWT dari mau takbir sampai para salam, akan tak teh. Arab mata ibri sama dulu, Ali, mata ibri sama setong, Ali, bukan harus oneng. Tak ada orang khusyuk dalam solat dari mau takbir sampai salam, kau jadi budak. Arab mana tak bisa karena membian bani Nabi, paham? Nah kalau Imam Ali yang sebuah Rasulullah. Engki sahabat Rasulullah, pas mantun Rasulullah, intensif bersama Rasulullah, ibadah tidak pernah meninggalkan bersama Rasulullah. Ini kita bisa apa boleh panjenengan dia harus khusyuk Allah, tak perlu cuy sehari pokoknya panjenengan cek bajang wajib kecuali didahului dengan sunnah Nabi, barengi dengan sunnah Nabi, karena sunnahnya kita dapat menjadikan sholat fardunya menjadi khusyuk. Ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah. Nah, buntuti dengan sunnah Rasulullah. Niscaya kamu dirahmati. Mau nambian demah terus Allah Akbar sepuh dulu. Duhur melolo tanpa dibarengi sunnah tak bisa. Kita ngaji sholat wajib dengan Rasulullah. Pas Rasulullah sebutin dia. Sunnahnya tak ikut baik macam tak lakonnya. Tak bisa. Untuk menjadi khusyuk jadikan sunnah nikah masukkan ke dalam yang wajib. Biar misalkan baju yang wajib, enggak, jangan sholat wajib kecuali sholat sunnah yang mempentingi ba'diyahnya atau qabliyahnya. Paham? Nah kalau seperti itu kamu khusyuk. Kalau sudah khusyuk maka benar-benar inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar berlaku untuk kita semuanya. Paham? Sehingga pancen sembilan tak kata tak kata nyaman gitu. Mungkin pas tentu nyaman gara-gara oneng kedudukan harapan kok sampai marah bajang tapi tak bisa menjadikan bajang nikah mencegah perbuatan keji dan mungkin ini kan masalahnya biasanya tak khusyuk. Nah ini kan jadi pentingnya orang nikah ideal ibadah. Oke, nikah Muhammad Rifki nikah rezeki nikah kene lah beri tosil kepancen dengan. Ini kan salah satu daripada manfaatnya orang tua yang mensyukuri nikmat, mensyukuri anaknya, mengundang tetangga-tetangganya, sanak familinya, masyarakat ini untuk memberikan tausiah. Pahalanya akan diberikan kepada Muhammad Rizki dan kepada bapaknya yang syukuri. Sehingga apa? Anak ini akan dijadikan bin Allah akan ditetapkan nikah Muhammad akan dijadikan orang yang baik, orang yang alim, orang yang begini, orang yang begini. Kenapa? Karena kayak inilah syukurin bin bapak. Saya undang kira-kira juga pilih bentuk kepin. Pas tetangga pas yakin Cik Muhammad nikah kita mungkin namanya adalah sama dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas edan tausiah macam panjenengan si biasa tak khusyuk pas itu khusyuk, si biasa tak oneng bisa menjadi oneng, si biasa tak syukur menjadi syukur. Bersyukur ini benar alhamdulillah. Tapi bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di luar sholat? Jadi kepatuhan dan ketundukan itu di luar sholat, kehusyuan di dalam sholat, ketundukan dan kepatuhan di dalam di luar sholat. Artinya kalau di luar sholat panjenengan bertetangga baik, berkeluarga baik, berkata-kata baik, dan tidak akan berkata dan berbuat kecuali perkataan dan perbuatannya baik, itu namanya penyebabnya ada sholat yang khusyuk. Fasta'inu bis sholati fasta'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun. Dan sesungguhnya sholat dan sabar itu berat, macet berat. Illa al khashiin. Istisnanya nikah illa nikah. Siapa saya khusyuk nikah? Nabi Muhammad SAW. Beristisnanya. Nah, jadi pun panjenengan nikah norok Nabi Muhammad SAW tidak sama khusyuknya panjenengan dengan Nabi. Tidak sama panjenengan sholat sama dengan Nabi, tak sama. Tapi panjenengannya diklaim atau dikelompokkan menjadi orang-orang yang khusyuk karena ada orang yang khusyuk. Siapa nikah? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangga panjang hatta lah khusyuk, hatta ben wali, hatta ben tergolong ulama, tetap isfa lana yaum az-zihab. Isfa lana ya habibana. Engki. Napa bolana? Karena bapak ngerasa sholat tak tepat, puasa tak tepat, hatta haji nak dengan mainan. Tengah dengan haji dengan mainan. Mbak mati haji 10 kali. Cia hajinya besar, nah lain bang. Benih ibadah, karena nyak besar kan. Nanti kesempatan haji pak 200 juta. Engkau bila bayi bisa haji? Pentahun bisa. Kenapa? Besar beda. Benih pas mengandalkan untuk ibadah. Enggak nyak besar.
main kok dengar boleh anu boleh bolaga boleh emas boleh jual boleh jangan soking kok. Jadi tidak niat untuk ibadah mangkana tergantung niatnya pas ngucap pas bisa masuk surga jangan kepin karena ngadik nggih. Jadi panjenengan nikah kapin ucakin lillahi ta'ala usalli nggih lillahi ta'ala nawaitu samuadin lillahi ta'ala apa-apa harus lillahi ta'ala ambiya ni kabak tadi panapa jangan ucap soking kan jangan ucap kuat iki ngot rezeki mun tua tak kira jalan kan 100 tahun kak berkah iya kak berkah 2 tahun kok berbeda orang tua baru 100 tahun bisa kak berkah 100 tahun akan sate si gede ke saya enggak kolesterol lah sekalian manis cema aja maupun enggak asam urat ajalnya tak kuat ya tonton sama berat saya hataan TV tuh itu sama dia kan nggak nih tak mampu mangkan jadi bahada begitu mudah ibadah mode bukan kuat asyukur kalau Allah sebenarnya ketika punya lemah nah biar nih kak betul biar taat kayak ngode nah masuk hati minta apa jauh baca apa jauh hati minta haji pakai haji pahala nah hati minta asal ngedikir kenapa ngeloleh kayak beri betul pahala ketika tua maka kayak ngode nih kak kesempatan untuk takaruban lillahi ta'ala yang nikah pada pengajian pada undangan tentang kecau cuma entaren karena kasar bertausiah pada kiai pada habaib saya beri menasab yang bermanfaat benih kikir nabi tapi beri ilmu saya manfaat ilmu semanfaat ini bisa mengantar panjenengan ke surga Allah SWT bila panjenengan nikah menerima dan ikhlas hati untuk menjadikan tolak ukur atau pedoman hidup bagi kita sehingga Allah garantu ke kita karena kita ridha kepada Allah. Maka kau yakin ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan kerida, mardiyah dan diridai. Karena merida ke Allah, Allah ridha ke panjenengan. Coba ya, menampian ridha ke Allah atas keputusannya Allah di dalam mematuhi, di dalam memerintah panjenengan untuk patuh tunduk kepada Allah. Ketika gula panjenengan ini taat kepada Allah dan tunduk patuh kepada Allah kepadanya, niscaya Allah akan memberikan ridha kepada kita. Kalau Allah ridha, nyaman pian. Oh dia nyaman karena dapat ridha Allah. Mak bisa nyaman. Oh diridha oleh Allah Subhanahu. Kadang dia ridha ke Allah Subhanahu wa taala. Udkhuli fi jannati wa fadkhuli fi ibadi wa udkhuli jannati. Mak aku bol ben hamba-hamba nah Allah. Hamba nomor sengkok saya kesenangan sengkok, saya ridha sengkok. Wadkhuli jannati. Mara pas aku pun masuk ke surga sengkok. Surga sengkok ruwajo. Engki. Andai kata dari Adam sampai yaumil kiamat, semua tidak ada orang kafir dan masuk ke surga setong besok ke ki lakken. Surga di mana? Apa boleh pun Allah beri surga babelu di atas endiyin namanya. Di atas surga ada surga, di atas surga ada surga. Kalau ke bawah sijin namanya, neraka. Di bawah neraka ada neraka. Kita diharap oleh baginda Muhammad SAW agar kita tidak masuk neraka. Bocah saban baca maghrib ban ya, ban syukur Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Petong kali sompat neraka, petong kali. Macam petong kali selamat dari neraka. Dari sangita anda Rasulullah di antara kita, di antara umatnya masuk neraka. Baca ya. Dia pedoman hidup bagi penyelamat dunia akhir. Meletak dia tempat nenengnya neraka berarti tempatnya surga. Karena sebab Allah majina menolak membiarkan yang kak sampai bersama baginda Muhammad SAW alladhina ta'alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Moga-moga setiap apa saya pada Pak Habib nikah bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bagi keluarga Bapak Rafiki sekeluarga. Moga erak sabun Allah SWT tetap iman dan Islam, bersetuju panjenengan si hadir nikah tetap iman dan Islam. Akidah kita jangan sampai tapi daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama adalah bendera kita. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah pedoman hidup kita. Jangan sampai tabial, tetap seperti ini sampai kapanpun. Kenapa? Karena di Indonesia ini banyak akidah-akidah yang sesat, lagi menyesatkan, yang yang menyatakan bahwa ini adalah akidah Al-Quran dan Sunnah. Tetapi yang betul seperti inilah, ya, yang ditata oleh para habaib, para ulama dulu sampai sekarang. Jangan sampai tabial panjenengan. Tetap berpedoman kepada apa yang harus disampaikan Nahdlatul Ulama. Gerakannya ulama ki abul kompor Pak Dito
orang-orang kafe ini ketero pancen lebih lah sampai tahu dia salaman nggih kali aja rapat wah lagi dan kafe nggih syotoro nggih syotoro wah sesat menyesatkan akan menantang sabda-sabda Rasulullah men tetap ben para habaib seloros tadi ulama seloros Allah ben Rasulullah cek niku cek ngalbengal lambian oleh sogokan nggih ese pas perot ke belok ke timur kan ceki teh nang akhirat nggih supaya impian tak teh nggih tak mau lurus ke Allah Rasulullah tetap project 5 bekto nggih parukun tetangga babae ke bini babae ke anak babae ke tetangga parukun ki rukun yang penting nah dari ulama ini pembedaan ini untuk rukun ke keislaman ke seagidah nggih seiman nggih sejalan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Setuju. Sallallahu alaihi Muhammad. Kimantan muka nikah Muhammad Rizki dadi anak saleh, jadi alim allamah, saya manfaat kepada kita semuanya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kimantan muka dari selamat dunia sampai ke akhirat. Ya Allah wa yayyul aidin wa faizin wa budin kullu am wa antum bikhair. Walatin wa afi bi jahi Rasul wa alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.